Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Astuti. Di sini saya akan membahas tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sistem publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian atau strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik memperbaiki komunikasi kelembagaan. Informasi yang digunakan untuk kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja akrual dengan yang dianggarkan. Analisis variance secara garis besar berfokus pada yang pertama, variance pendapatan, yang kedua, variance pengeluaran, variance belanja rutin, variance belanja investasi atau modal. Setelah dilakukan analisis variance, maka dilakukan identifikasi sumber daya terjadinya variance dengan menelusur variance tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya variance sampai tingkat manajemen paling bawah. Selanjutnya, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh organisasi dewasa. Ini adalah balance scorecard. Dengan balance scorecard, kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, akan tetapi juga aspek non-finansial. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan 4 aspek. Yang pertama, melibatkan 4 aspek. Pertama, aspek finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif efisiensi proses internal. Peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang telah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerja, indikator tersebut kemudian dibandingkan dengan target kerja atau standar kerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau critical success factor, dan indikator kinerja kunci key performance indicator. Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengidentifikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. Critical success factor tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Dan selanjutnya, indikator kinerja dan pengukuran value over money. Value over money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.
Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Pengukuran kinerja value for money. Kinerja pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis, hemat, cemat, dan pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi, atau berdaya guna. Dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan dimaksimalkan atau maximizing benefit and minimizing cost, serta efektif berhasil guna dalam arti mencapai guna, tujuan, dan sasaran. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas kinerja terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan pelayanan. Sementara kualitas kerja terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan. Fitness for purpose, konsistensi dan kepuasan publik atau public satisfaction. Kepuasan masyarakat dalam konteks tersebut dapat dikaitkan dengan semakin rendahnya komplain dari masyarakat. Perkembangan indikator value for money. Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian dengan program yang definitif. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya, ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan, efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan secara efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi, atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.